Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu semuanya tentu sudah mengetahui ya, dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan seorang petani. Jadi tugasnya hanya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman ini agar tumbuh dan berkembang dengan baik dengan jenis tanaman yang berbeda, tentunya dengan perlakuan yang berbeda juga. Bentuk kebutuhan pada siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak, dan kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa atau merdeka belajar, tapi tetap dalam koridor kebebasan yang diawasi oleh guru. Perlu dituntut dan diarahkan dari guru supaya anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Itu adalah salah satu dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dibagi menjadi tiga kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah karakter dasar seorang pendidik. Yang kedua adalah konsep pendidikan. Yang ketiga adalah prinsip dasar pendidikan. Dari semua pemikiran dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dirumuskan menjadi tiga kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah karakter dasar seorang pendidik. Itu Bapak itu sudah tahu ya mungkin ya, kalau karakter dasar itu kita samakan dengan sistem Among. Sistem Among dulu kita mengenal yaitu ing ngarsa suntulodo, yang kedua ing madya mangunkarsa, yang ketiga yaitu tuturi nyadayani. Untuk ing ngarsa suntulodo tentu sudah ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau ing ngarsa suntulodo itu di depan jadi laden. Artinya seorang guru sebagai contoh atau panutan, sikap dan tindakan perilakunya sebagai guru harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang baik. Itu ing ngarsa suntulodo. Yang kedua yaitu ing madya mangunkarsa. Ing madya mangunkarsa itu di tengah menjadi penyemangat. Artinya seorang guru harus selalu memberikan kenyamanan dan pembelajaran, menciptakan iklim yang kondusif, serta memberi motivasi penyemangat kepada anak didik kita bahwasanya belajar itu adalah proses yang dimulai dari kita untuk lebih baik lagi. Jadi untuk ing madya mangunkarsa itu adalah intinya dulu di tengah, itu di tengah memberi penyemangat. Yang terakhir yaitu tuturi nyadayani, yaitu di belakang memberi dorongan dan semangat. Artinya seorang guru harus mampu memotivasi siswanya agar senantiasa mempunyai tekad kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang luhur. Guru juga senantiasa memberi arahan dorongan bahwa kita semua bisa kalau kita bersungguh-sungguh. Jadi kerangka dasar dari seorang pendidik yang diharapkan itu ada memiliki tiga karakter dasar, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi nyadayani. Itu konsep dasar dari karakter seorang pendidik. Untuk yang kedua yaitu konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan itu dibagi menjadi tiga, yaitu kodrat keadaan, yang kedua prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah tujuan perubahan.
Untuk kodrat keadaan itu dibagi menjadi dua. Ada kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu karakter dasar siswa yang dikuasai lingkungannya. Karena kalau menurut kodrat alam itu tergantung siswanya. Kalau siswa di pantai dan di pegunungan tentu berbeda karakternya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu kodrat karena diperoleh pada zamannya. Kalau karakter siswa zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Karena zaman dulu mungkin kita tidak mengenal yang namanya ilmu dari teknologi dari sekarang yang sudah maju. Kalau dulu kita masih manual, mungkin dengan media pembelajaran yang masih manual. Tapi kalau sekarang kita lebih pada teknologi, itu termasuk dalam contoh kodrat zaman. Jadi ada dua yaitu kodrat keadaan, yaitu kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran, misalnya Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan media PowerPoint yang seperti saya lakukan, itu termasuk dalam kodrat zaman karena menyesuaikan dengan zaman kita. Kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya karakter anak itu seperti membaca tadarus ya, pakai ini kan kodrat alam, karena di wilayah Tegalwangi itu mungkin karena suasananya dekat dengan pondokan, jadi karakternya ke bawah, yaitu karakter dari tadarusnya itu sendiri, yaitu membaca doa setiap pagi misalnya seperti itu. Bentuk yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu prinsip melakukan perubahan itu ada asas trikon. Asas trikon itu dibagi menjadi tiga. Kontinuitas, kita tidak boleh lupa akan budaya kita. Yang kedua, konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah konsentris atau pendidikan harus menghargai keberagaman. Jadi prinsip melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tiga, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan yang terakhir adalah tujuan perubahan. Tujuan perubahan yang kita lakukan yaitu tentunya outputnya adalah membentuk budi pekerti. Budi pekerti adalah, kalau didefinisikan, budi adalah cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Jadi budi itu artinya cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Artinya jika anak didik kita sudah mempunyai budi pekerti yang baik, tentunya dapat meningkatkan daya cipta. Kalau sekarang istilahnya kognitif ya, daya cipta. Kalau daya rasa itu afektif, dan daya karsa itu psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan dan balance atau seimbang. Kalau untuk Ki Hajar Dewantara itu menititik barang pada titik tiga, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor itu seimbang, tidak jomplang. Jadi ketiga-tiganya harus tumbuh secara seimbang. Selanjutnya itu prinsip dasar pendidikan. Untuk Ki Hajar Dewantara itu prinsip dasar pendidikan itu yaitu menuntun. Yang kedua adalah memelihara. Yang ketiga adalah bermain. Yang keempat adalah menghamba pada anak. Untuk yang menuntun itu adalah pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi kodrat anak itu, kalau dulu ada anak itu selembar kertas putih, itu paradigma yang salah menurut Ki Hajar. Karena kalau Ki Hajar itu anak itu sudah mempunyai coretan-coretan di dalam kertas itu, tinggal kita menebalkan coretan-coretan tersebut agar menjadi yang coretan-coretan yang baik untuk ditebalkan, dan coretan-coretan yang tidak baik itu tetap menjadi coretan tapi tidak ditebalkan. Jadi yang
ditekankan adalah memunculkan coretan-coretan yang baik atau yang disebut dengan kebudayaan yang positif. Yang kedua adalah memelihara, yaitu kalau seperti dari prinsip dari Gajar, pendidik itu seperti menyemai benih, analoginya seperti benih, yaitu benihnya berbeda-beda. Anak juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita cara merawatnya. Kalau kita benih padi dan jagung tentu perawatannya berbeda, benih kedara juga perawatannya berbeda. Itu menurut dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya itu bagaimana caranya kita mengaplikasikan pembelajaran itu dengan cara belajar sambil bermain. Karena kodrat anak untuk usia SD itu adalah kodrat bermain. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu menekankan bahwasanya pembelajaran itu harus diaplikasikan dengan cara bermain. Seperti kalau di Ki Hajar Dewantara ada permainan seperti gobak sodor atau permainan tradisional, itu dimasukkan dalam kegiatan dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan. Yang keempat yaitu menghamba anak. Menghamba pada anak itu maksudnya bukan menghamba, tapi dalam artian memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Siswa belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan dulu. Jadi sebisa mungkin kita membuat pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan, dan diaplikasikan dengan cara belajar sambil bermain. Itu yang diharapkan dari pemikiran dari prinsip dasar bukan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa visi dari yang diharapkan untuk outputnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu visi murid di masa depan dan merdeka belajar. Jadi kalau semua pemikiran itu nantinya kita bisa diaplikasikan dengan yang namanya visi murid di masa depan dan merdeka belajar. Visi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah, atau visi yang ingin kita capai, yaitu adalah mewujudkan siswa yang merdeka dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan siswa yang merdeka dalam artian yaitu belajar bermakna, memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dengan mengembangkan bakat alami yang mereka punya, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai sesuatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Jadi maksud dalam merdeka belajar yaitu siswa belajar menurut kemampuan mereka, tetapi dalam artian didampingi oleh guru. Maksudnya dalam artian biarlah mereka belajar dari apa yang mereka inginkan, seperti itu menurutku. Dan untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu visi dari kita, yaitu mewujudkan siswa yang merdeka dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila itu yang tadi bertakwa kepada Tuhan, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan dari visi dan visi sebagai visi dari yang tadi disebutkan tadi, tentu guru mempunyai peranan yang sangat penting.
Peran guru yaitu yang pertama jadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Maksudnya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu membentukkan ekosistem yang menyenangkan, membuat kelas kita sebagai rumah kedua. Jadi anak itu istilahnya mempunyai motivasi belajar yang tinggi kalau di kelas. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi untuk peran guru di sekolah dan wilayahnya, menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, membuat ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan guru di sekolah. Jadi untuk membangun visi tentang merdeka dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila, tentunya peran guru itu sangat penting, sangat vital. Jadi diharapkan nantinya bisa menciptakan pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dalam membentuk ekosistem, tentunya kita sebagai guru, kalau bicara dengan ekosistem sekolah, tentunya kita bagaimana membentuk ekosistem sekolah yang nyaman, aman, sehingga murid bisa belajar dengan tenang. Ekosistem yang nyaman dapat dibentuk salah satunya dengan menumbuhkan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibentuk oleh atas kesadaran dari anak-anak tersebut. Jadi contoh berupa pendidikan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Contoh budaya positif tersebut yaitu senyum, misalnya salam, membuang sampah, terus berdoa, memulai pelajaran, melakukan kegiatan toleransi, terus bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin, peraturan dan tata tertib. Untuk membuat budaya positif, tentu kita harus merubah paradigma yang dulu kita kenal, yaitu yang sering kita lawan itu kita harus merubahnya, karena ada perubahan paradigma di sini. Perubahan paradigma positif yaitu guru melakukan perubahan mengenai penerapan disiplin bagi murid. Guru perlu melakukan paradigma tentang disiplin, yaitu stimulus respon, menjadi paradigma baru yaitu tarik kontrol yang kemarin sudah dijelaskan. Perubahan paradigma yang perlu dilakukan guru adalah sebagai growth, stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau dulu kita berpendapat bahwa kebutuhan siswa itu sama, tapi kenyataan dari paradigma yang baru atau tarik kontrol tentang dunia itu, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paradigma baru ini. Pemaksaan Anda pada saat bujuk gagal, kolaborasi akan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang, itu paradigma yang baru, atau yang disebut dengan teori kontrol tentang dunia. Untuk membangun disiplin positif itu perlu adanya motivasi. Disiplin itu sering dihubungkan tata tertib, teratur, kepatuhan, serta hukuman. Karena unsur utama dari disiplin positif adalah unsur dari konsep dari budaya positif itu maksudnya adalah disiplin. Disiplin itu dihubungkan tadi yang saya jelaskan, yaitu peraturan, hukuman. Padahal berbeda, karena disiplin positif tidak harus dengan beri hukuman, justru itu adalah alternatif terakhir. Kalau
perlu tidak digunakan atau sama sekali. Itu jika tidak perlu digunakan, itu alternatif terakhir atau punishment reward itu adalah alternatif terakhir dari ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi 3 motivasi biasanya kalau ada hukuman, siswa cenderung disiplin. Kalau ada imbalan, siswa tentu cenderung untuk disiplin. Menjadi orang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Tapi yang paling baik itu adalah untuk menjadi diri yang mereka inginkan. Itu yang paling baik dulu. Itu selanjutnya itu untuk menerapkan disiplin perlu adanya keyakinan kelas. Setiap perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat mendukung tercipta lingkungan yang positif, yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan dan menyepakati keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitu juga murid di kelas. Maksudnya kalau kita menyepakati keyakinan kelas itu lebih mengenal dalam hati-hati anak didik kita. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk dalam kesepakatan kelas atau disebut kesepakatan. Jadi siswa, misalnya kita membagi siswa kelas impian kita seperti apa, nanti siswa akan menulis, saya misalnya kelas harus bersih, terus misalnya lagi berangkat tepat waktu misalnya. Itu nanti siswa akan menuliskan seperti itu, dan guru tinggal mengerucutkan dari pendapat atau ide siswa, dikerucutkan menjadi satu, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar keyakinan kelas. Untuk kebutuhan dasar, sebenarnya untuk kebutuhan dasar itu ada kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk diterima, dan kebutuhan untuk menguasai kemampuan. Jadi sebenarnya kalau ada yang sesuatu siswa yang melanggar dari keyakinan kelas, tentu ada salah satu kebutuhan kelas, kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar dari keyakinan yang sudah disepakati atau keyakinan kelas, tentu ada salah satu 5 kebutuhan yang belum dipenuhi siswa, sehingga siswa melakukan kesalahan tersebut. 5 kebutuhan dasar itu tadi, yaitu kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta kasih, dan kebutuhan bertahan hidup. Kalau salah satu kebutuhan itu tidak dipenuhi, biasanya siswa melakukan suatu tindakan yang melanggar dari kesepakatan kelas. Yang selanjutnya itu untuk menanggulangi atau untuk agar supaya keyakinan kelas kita bisa selalu istilahnya bisa tercapai atau bisa ditaati oleh semua siswa, tentu ada beberapa kontrol yang harus kita lakukan. 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan yaitu penghukum. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah.
Guru akan membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, atau rendah diri. Yang ketiga adalah teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid. Yang kelima adalah manajer. Guru membuat suatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusi yang terbaik. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang terendah adalah penghukum, dan posisi kontrol yang paling ideal untuk guru adalah posisi kontrol manajer, karena nanti siswa menyadari kesalahan sendiri. Kalau terjadi sesuatu kesalahan, itu ada alternatif dari 5 posisi kontrol itu. Yang paling ideal yang tadi dijelaskan bahwa manajer, posisi kontrol dari manajer, tentu kita dapat melakukan tindakan berupa semacam segitiga restitusi atau pemecahan masalah. Yang dimaksud dari segitiga restitusi adalah ada 3 langkah, yaitu validasi tindakan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, tentu kita tidak bisa langsung menghukum, karena itu alternatif terakhir. Yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Manajer yaitu cara melakukan tindakannya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu mengapa melawan kesalahan, mengapa kok bisa siswa melawan kesalahan, bagaimana perasaan setelah melawan kesalahan, itu maksud dari segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya dari penjelasan yang mungkin kurang jelas, monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan. Dapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tambahan, ada satu pertanyaan dari saya. Dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan tadi, di manakah posisi yang tidak ideal dan paling ideal bagi kita sebagai guru? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Yuri. Untuk pertanyaan yang posisi kontrol yang paling tidak ideal, yaitu tentu tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang posisi kontrol penghukum. Penghukum ini adalah solusi terakhir apabila sudah dilaksanakan atau sudah istilahnya kalau perlu dilaksanakan, kalau tidak perlu dihindari, itu penghukum. Untuk yang paling ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer, karena manajer itu kita membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menentukan solusi permasalahan sendiri. Jadi dengan posisi kita sebagai manajer nanti diharapkan ada kesadaran sendiri yang timbul dari siswa. Kenapa kok melakukan seperti ini? Kenapa kok melakukan kesalahan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon dijelaskan tentang prinsip dasar dari pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Untuk prinsip melakukan perubahan itu ada 3, yaitu asas trikon. Prinsip melakukan perubahan itu ada asas trikon yang dibagi menjadi 3, yaitu kontinuitas atau kita tidak boleh lupakan budaya kita. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia.
Yang ketiganya konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman. Karena di Indonesia itu tentu sangat kompleks, ada berbagai macam suku kebudayaan, sehingga Asestrikon ini untuk sangat tepat sekali untuk diaplikasikan jadi prinsip melakukan perubahan. Karena ketiga sub dari Asestrikon itu sangat mempengaruhi kita dalam melakukan perubahan, yang yaitu kontinuitas. Kita tidak boleh lupa akar budaya kita, jadi kita harus selalu ingat ya pada kebudayaan kita, tentunya kebudayaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiganya ekosentris, atau pendidikan harus menghargai keberagaman. Mungkin seperti itu, Bu. Ini ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ibu. Untuk membentuk budaya positif tentu ada langkahnya, yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Biasanya kalau untuk membentuk keyakinan kelas itu, yaitu anak didik kita itu sudah diberikan istilahnya lebaran-lebaran untuk menuangkan idenya sendiri, jadi membuat kesepakatannya sendiri. Misalnya siswa membuat kesepakatan, dia menuliskan kelas harus bersih. Ada yang misalnya menuliskan saling menghormati. Itu nanti ditulis di lembaran kertas satu-satu masing-masing siswa, nanti dibacakan dan nanti dikerucutkan dalam arti yang berbeda disatukan, yang agak sama disatukan, terus dijadikan keyakinan. Jadi dikerucutkan menjadi salah satu poin. Kalau poinnya mungkin catatannya sama, itu menjadi satu poin. Kalau berbeda, poin keduanya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan ide dari siswa itu sendiri. Kelas impian seperti apa yang diinginkan oleh siswa itu ditulis siswa, dijadikan peraturan kelas sendiri dan disepakati sehingga menjadi keyakinan kelas seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah siang, mungkin saya ini sampai sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk mewujudkan visi dari apa yang sudah dicanangkan dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan membentuk profil belajar Pancasila. Untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.